Apakah kalian sering dengar orang ngomong gini, bisa bayar pakai kris nggak? Atau bisa debit, cashless? Nah, kalau kalian sering mendengar kata-kata itu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun terakhir, itu tandanya berarti adalah era cashless atau uang kertas apakah akan menghilang. Saya Afid, di video kali ini aku bakal ngobrolin soal masa depan uang kertas atau uang fisik. Sekarang jujur aja deh, dari kalian yang nonton video ini, siapa sih yang masih menyimpan uang kertas di dompet dengan jumlah yang banyak? Ya mungkin lebih dari 1 lembar lah, atau mungkin lebih dari 50.000, atau mungkin lebih dari 100.000. Aku nggak ngomongin soal yang kalian tanggal tua ya. Kalau tanggal tua kan pasti 1 lembar aja gambarnya Patimura kan, yang lagi gini ya gitu kan. Jadi kita ngobrolin soal sehari-hari, atau paling tidak aku dan aku dan lingkungan di sekitarku yang sering aku temui misalkan di pusat perbelanjaan dan lain sebagainya, sudah sangat jarang menggunakan uang cash atau uang fisik. Bahkan beberapa merchant atau beberapa toko sudah mewajibkan pembayaran cashless. Ya ini menurutku sih plus dan minus ya. Kalau pendapatku sendiri, untuk transaksi-transaksi yang sehari-hari, misalkan kayak beli kopi, makan, atau misalkan bayar tol dan segala macam, tuh paling enak memang cashless. Cuman memang ada beberapa transaksi yang memang ya lebih nyaman ketika menggunakan uang fisik. Sebenarnya tren cashless ini sudah berlangsung cukup lama di negara-negara lain ya. Ya mungkin kalau kalian bergelut di dunia freelancer, kalian kenal PayPal, atau misalkan kalau kalian hidup di Amerika ada Venmo. Itu sudah cukup lama. Bahkan di luar sana itu pembayaran menggunakan NFC, bahkan kripto di beberapa negara miskin yang sudah uangnya tergerus oleh inflasi, mereka menggunakan kripto sebagai alternatif pembayarannya, menggunakan wallet mereka. Itu sudah sangat jamak digunakan. Di Indonesia sendiri yang paling sering kita lihat adalah akses ketika mau ke tol atau misalkan pergi naik transportasi umum. Biasanya menggunakan e-money lah ya. Ya kayak e-tol, kartu Transjakarta, terus flash gitu kan. Itu sering digunakan untuk membayar layanan-layanan publik seperti tol tadi. Dan itu sudah sangat sering kita dapatkan. Bahkan di gerbang tol sendiri pun sudah sangat jarang gerbang tol yang menerima pembayaran menggunakan uang cash. Semuanya harus cashless menggunakan e-money. Di Indonesia sendiri, saya ingatku ya, coba nanti koreksi kalau salah, kemunculan pertama kali e-wallet lah bisa disebut adalah Doku. Doku itu buatan mana ya? Aku kurang tahu lah. Itu ada namanya Doku, itu kalau nggak salah di tahun 2007. Cukup lama sebenarnya. Dan menurutku itu terlalu cepat lahir ya gitu kan. Tapi ya dengan kehadiran Doku ini memang cukup cukup memancing orang untuk tahu bahwa ternyata ada transaksi cashless ya, mirip-mirip dengan Rakuten di Indonesia di pasar marketplace ya, yang memperkenalkan marketplace di Indonesia. Akhirnya e-wallet mencapai kepopulerannya di Indonesia dengan munculnya berbagai macam produk seperti OVO, GoPay, kemudian ada Link Aja, kemudian ada Dana, Isaku dan lain sebagainya. Para istilahnya perusahaan itu berlomba-lomba untuk menggait konsumen sebanyak-banyaknya agar mereka menggunakan e-wallet mereka. Tapi itu juga belum terlalu maksimal. Dan akhirnya datanglah saat-saat yang menyebalkan itu, yaitu pandemi. Nah, ketika pandemi, banyak campaign yang mengharuskan untuk pembayaran cashless karena takut kalau kita menggunakan yang tunai itu nanti akan terkontaminasi sama virusnya, begitu katanya. Nah, karena campaign itu dilakukan secara masif, maka orang-orang itu atau penduduk Indonesia itu mau nggak mau menggunakan metode pembayaran cashless menggunakan e-wallet. Tapi permasalahan dari e-wallet itu sendiri adalah kita harus menggunakan kartu fisiknya itu. Jadi kurang praktis lah, nggak ada bedanya dengan ketika menggunakan kartu debit atau kartu kredit dari bank tertentu. Jadi ya tetap menggunakan fisik lah, sehingga untuk meminimalisir terjadinya sentuhan fisik antara yang bukan muhrim, maksudnya yang pembeli dengan penjual,
kan kalau pakai kartu kan masih tuker-tukeran gini ya. Maka dari itu BI atau pemerintah meluncurkan teknologi yang cukup bagus, yaitu sistem pembayaran dengan QRIS atau QRIS atau QRIS atau QRIS, nggak tahu lah kalian nyebutnya apa, nanti aku takut dimarahin sama pejabat-pejabat itu ya. Yang jelas tulisannya QRIS, kalian nyebutnya QRIS apa QRIS terserah, kalau aku sih QRIS ya. Nah, dengan adanya QRIS itu kita menjadi contactless. Jadi ketika kita datang ke sana tinggal pilih-pilih menu apa, kita tinggal scan barcode dari merchant tersebut, kita masukkan nominalnya atau mungkin mereka sudah mencatat nominalnya, memasukkannya ke sistem, udah tinggal oke, bayar. Nah, itu sangat efektif dijalankan di atas kertas. Bahkan awal-awal QRIS itu cakep banget ya. Hingga akhirnya terjadi adanya perbedaan yang perbedaan bank lah. Ada yang tidak memperhatikan bank tertentu, padahal secara aturan di BI atau misalkan pemerintah itu mengharuskan bahwa QRIS itu tidak boleh dibeda-bedakan antar banknya. Tapi nggak tahu kenapa di merchant itu selalu, atau aku mungkin beberapa kali menemui ada beberapa merchant yang ketika menggunakan bank tertentu mereka tidak bisa, atau menambahkan cas sebesar berapa persen gitulah yang dibebankan ke customer, padahal itu kan tidak boleh sebenarnya kan. Kita lupakan segala macam policy dan polemik seperti itu ya. Aku bukan orang yang tepat untuk membicarakan. Tapi di sini di video ini kita bakal ngomongin, atau aku bakal ngomongin nasib uang fisik di masa depan. Karena jujur aja di kota-kota besar aku makin sering melihat orang-orang yang tidak membawa uang cash. Dan itu sebenarnya cukup menyulitkan ketika mau bayar parkir ya. Walaupun misalkan di mal-mal besar, misalkan di Jakarta atau di manapun itu sudah menerapkan sistem bayar menggunakan kartu tadi ya, e-money. Cuman aku di Jogja masih banyak mal-mal yang masih belum masih belum terlalu menggalakkan QRIS untuk atau cashless atau e-money untuk membayar parkir. Ya itu menurutku ya, mungkin pengalaman kalian yang di Jogja mungkin beda. Apakah kita akan berada di satu titik ketika memang uang cash ini hilang? Nah, itu sebenarnya cukup menarik ya. Sebenarnya di Indonesia ini atau di negara kita ini itu jika para para banknya atau pebisnisnya ini yang menciptakan atau yang memiliki layanan-layanan pembayaran ini sepakat dengan biaya antar banknya ini bisa nol, atau misalkan itu ditanggung oleh mereka dan diimplementasikan secara benar, maka itu mungkin aja terjadi. Seperti yang kalau kalian sudah tahu atau sudah pegang handphone di tahun 90-an, mungkin waktu itu kalian tahu bahwa ketika orang menggunakan operator, misalkan operator merah gitu, telepon ke operator biru, selalu ada istilahnya biaya roaming, ada biaya roamingnya jika berbeda dengan operatornya. Jadi orang-orang itu waktu itu membeli beberapa handphone itu hanya agar tidak terkena biaya roaming, karena biaya roamingnya itu cukup mahal waktu itu. Nah, sama juga dengan kasusnya di pembayaran cashless ini atau QRIS atau e-wallet ini. Jadi kalau misalkan nanti ada kesepakatan dan diimplementasikan secara benar di pada prakteknya ini, aku kira penggunaan uang cash makin lama akan menyusut. Cuman tidak akan menghilangkan transaksi yang menggunakan uang cash sama sekali. Karena apa? Karena masih ada aktivitas-aktivitas yang membutuhkan pembayaran menggunakan uang cash. Nah, aktivitas apa ya? Mungkin banyak macamnya yang bisa disebutkan dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang bisa disebutkan misalkan ya mungkin pembelian barang yang melebihi 10 juta atau 20 juta. Itu kan nggak bisa menggunakan e-wallet, tapi masih bisa cashless dengan transfer gitu kan. Kalau yang tidak bisa disebutkan ya pasti kalian tahu sendirilah apa itu gitu. Bahkan misalkan di Amerika pun ada beberapa hobi, misalkan hobi kartu dan segala macam, mereka ada pamerannya sendiri dan di situ biasanya mereka
membayar untuk membeli sebuah barang itu dengan cash ya, $10.000 gitu, bahkan ada yang cash $5.000, $3.000, $2.000 itu mereka membayarnya dengan cash, tidak menggunakan transfer. Penggunaan cashless ini tidak serta-merta menimbulkan hal-hal positif. Ada juga hal-hal negatifnya yang mungkin harus dipersiapkan oleh kita, terutama yang belum menguasai atau belum memiliki kemampuan financial management yang memadai. Jadi kita tahu lah kalau cashless kita mau transfer ke antar bank kita harus bayar, meskipun sekarang ada potongan yang lebih murah ya menggunakan BI Fast 2.500, kalau dulu kan 6.500 bahkan mungkin 10.000 transfer antar bank gitu kan. Terus misalkan belum lagi ada biaya-biaya lain yang harus timbul ketika adanya transaksi, atau mungkin biaya biaya jasa layanan, karena agak aneh ya ketika e-wallet tapi fungsinya casnya itu mirip kayak bank ya, yang harus ada bayar biaya langganan atau apa yang setiap bulan gitu kan, ada biaya administrasi lah setiap bulan. Padahal ketika e-wallet itu kan sebenarnya mirip dengan kita punya uang cash tapi bentuknya nggak cash. Jadi kalau misalkan kalian punya e-money nih, kalian top up 200.000, ketika 200.000-nya hilang itu seharusnya itu tidak bisa di refund. Cuman entah kenapa beberapa e-wallet di Indonesia itu memberlakukan hal seperti itu. Bisa aja karena kebiasaan dari penggunanya yang di kita masih beranggapan bahwa e-wallet itu adalah tabungan seperti bank gitu kan. Jadi ketika hilang itu kita mendapatkan asuransi atau berhak untuk mendapatkan penggantinya. Nah itu salah satu permasalahannya, karena ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar administrasi setiap bulan. Terus kemudian yang paling susah dihindari adalah biasanya, dan karena ini mungkin masih baru ya, para pemilik dari e-wallet itu memberikan bonus-bonus promo. Ini yang agak tricky ya. Meskipun itu sebenarnya murah kalau kita hitung, cuman akan lebih murah lagi kalau kita nggak jajan kan sebenarnya. Jadi misalkan ada promo kopi nih, satu kopi 30.000, tapi karena kalau beli dua jadinya sekitar 33.000 gitu kan. Nah kita menghemat, seolah-olah kita menghemat 27.000, padahal sebenarnya kalau kita nggak jajan kopi kita lebih bisa menghemat 33.000 kan gitu kan. Nah itu adalah trik-trik marketing yang cukup membuat saya atau mungkin kalian untuk gatal selalu mengeluarkan uang berbelanja dengan mengeluarkan uang di e-walletnya. Dan jujur aja, secara psikologis itu berbelanja menggunakan uang cash dengan cashless itu berbeda. Cashless itu seolah-olah kita nggak keluar apa-apa, kita nggak kekurangan apa-apa, karena semuanya itu hanya ada di sistem ya. Angkanya aja yang berpindah dari rekening kita ke rekening merchant, itu doang. Kalau cash kan kita megang fisiknya duit, kemudian kita ada rasa memberikannya ke kasir, ke merchant, itu kita memiliki sesuatu hal yang hilang secara fisik. Jadi secara psikologis itu kayaknya kita akan lebih merasa berdosa ketika boros menggunakan uang tunai, berbelanja dengan uang tunai, dibandingkan dengan ketika kita berbelanja menggunakan uang non tunai. Jadi itu lebih ke permasalahan psikologis aja sih. Jadi tapi ya mungkin kita bisa ngelihat kalau misalkan nggak tahu juga sih, aku belum ngerti ininya juga. Cuman mungkin kita akan bisa melihat bagaimana data orang-orang itu terjerat pinjol gitu kan, karena ya orang beli itu dengan hutang, itu kayak hutang itu sebenarnya berasa milik kita duitnya, padahal kan sebenarnya enggak, kita kan mau minjam. Nah itu beda soal, cuman karena memang fisiknya enggak ada, kita enggak menerima duit secara fisik, itu akan lebih tidak merasa bersalah ketika menggunakan uang non fisik tersebut. Dan apakah cashless ini, transaksi non tunai ini akan menjadi transaksi masa depan atau akan menjadi lebih baik? Menurutku sih iya. Selain lebih aman dari mungkin misalkan ada perampok jalanan gitu kan, meskipun bakal ada perampok non jalanan ya, perampok digital juga pasti ada sampai sekarang pun, cuman itu akan lebih aman dari sisi offline-nya, perampok offline. Yang kedua, secara sistem itu akan terlacak, kita bisa melacak transaksi kita.
Terus kalau misalkan dari sisi penegak hukum bisa melacak transaksi mencurigakan gitu kan, akan lebih mudah seharusnya. Dan ya kita akan lebih mungkin kedepannya kita akan lebih aware terhadap financial management, karena kita bisa melacak pengeluaran kita itu tanpa harus melakukan input satu persatu, menurutku ya. Jadi kita bisa lihat misalkan di akhir bulan, kita bisa membreakdown secara detail pengeluaran kita bulan ini melalui akun e-wallet. Dan apakah itu akan menyebabkan transaksi cash punah? Sepertinya belum terlalu ya, masih jauh, meskipun ada beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa transaksi minimal di atas sekian puluh juta atau sekian ratus juta harus non tunai. Cuman ya di Indonesia wilayah negaranya luas sekali, mau kontrol itu juga susah. Tapi aku yakin sih, ini tahun berapa? 2024 ya. Ya 5, 6, 7 tahun lagi mungkin sistem cashless ini akan lebih bagus dan makin boros kali ya. Karena kita berbelanja tanpa mengeluarkan atau memegang uang fisik itu. Jadi demikianlah video kali ini. Buat kalian yang punya opini tersendiri mengenai apakah uang cash atau berbelanja dengan cashless ini baik atau buruk, gak usah ragu buat berbagi di kolom komentar. Demikian video kali ini, saya Afid. Sampai jumpa di video selanjutnya.